Di masa pandemi corona, demam gowes atau bersepeda kian marak di sejumlah daerah. Pemerintah pun akan segera menerbitkan aturan bagi pesepeda. Alasannya, aktivitas bersepeda tidak dibarengi kesadaran penuh tertib berlalu lintas. Sehingga kecelakaan yang melibatkan pesepeda pun marak terjadi. Namun sejumlah kalangan menilai aturan pesepeda semestinya diserahkan masing-masing daerah, tidak harus ditangani pemerintah pusat. Inilah laporan utama Gowes, haruskah pemerintah ikut campur? Jalan raya kini tak hanya dipadati oleh kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Tapi sepeda kayu juga kian marak mengaspal di jalanan. Ya, di tengah masa pandemi corona, aktivitas goes atau bersepeda kian digandrungi masyarakat. Namun sayang, demam goes di masyarakat nyatanya juga dibarengi maraknya kasus kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda, bahkan sampai menelan korban jiwa. Karena itu pemerintah melalui Menteri Perhubungan beralasan perlu membuat aturan bagi pesepeda. Regulasi itu tak hanya mencakup jalur sepeda dan infrastruktur penunjang, tapi juga mengatur tentang alat kelengkapan dan keamanan sepeda serta tata cara bersepeda. Makin banyak para pesepeda yang kemudian menggunakan jalan raya atau jalan umum ya. Yang ini tentunya perlu ada sebuah aturan yang mengatur dan menjadi pedoman bagaimana agar bersepeda itu tetap aman dan tetap menjamin keselamatan dari pengguna sepeda maupun pengguna jalan yang lain. Sepedanya itu sendiri, dia harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan agar tetap bisa menjamin keselamatan dari penggunanya. Seperti contohnya remnya harus berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada klakson atau ada belnya. Lalu ada reflektor atau pemantul cahaya. Kemudian kaitannya dengan pesepedanya atau orangnya. Perlengkapan apa yang harus dipenuhi agar keselamatannya juga bisa dijamin. Pesepeda harus menggunakan helm, harus menggunakan alas kaki. Kemudian juga menggunakan baju yang bisa memantulkan cahaya, khususnya kalau digunakan di malam hari. Semua itu kalau ada aturannya yang jelas, maka semua akan bisa taat dan tertib. Nah, saya kira itu sangat perlu lah aturan itu, bisa untuk melindungi hak pengguna jalan juga. Bukan hanya kita sebagai pesepeda, tapi hak jadi pengguna mobil, pengendara mobil juga harus kita perhatikan. Satu sih ya mungkin penambahan jalurnya, terus apa ya, kayak jalan-jalan yang berlubang juga mungkin bisa dibenerin. Terus sama yang pengendara lain yang suka parkir-parkir di pinggir mungkin bisa dibenerin lah gitu. Ketua Komunitas Bike to Work Indonesia Putut Sudaryanto tak menyangka selama ini ia dan kawan-kawannya menanti hadirnya payung hukum bagi pesepeda. Namun ia melihat kebijakan itu akan menjadi sia-sia jika hanya sebatas aturan baku. Karena bisa jadi aturan itu akan sulit diterapkan pada semua pengguna sepeda di penjuru wilayah. Kita mesti lihat, yang dibutuhkan kita itu sebenarnya adalah bukan aturan-aturan untuk perlengkapan ini itu betul lah, untuk aspek keselamatan betul. Tetapi yang jauh lebih penting adalah jalur sepeda yang terproteksi. Itu yang paling penting. Jadi kalau dalam hierarki keselamatan itu APD, alat pelindung diri, itu kan paling bawah sebenarnya. Paling atas adalah infrastruktur dulu. Pengguna sepeda ini kan macam-macam. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman di pemerintah. Ada abang cilok, ada teman-teman yang menjual kopi keliling, ibu-ibu jualan jamu, para pedagang yang mencari rezeki dari jalan raya kan banyak menggunakan sepeda. Yang dibutuhkan mereka adalah jaminan keselamatan di jalan raya. Gitu. Ya jangan sampai kita bersepeda kayak mau perang. Pandangan senada dilontarkan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Menurut MTI, pemerintah harus memperjelas soal kegunaan sepeda sebelum memasukkannya dalam aturan pemerintah. MTI juga menilai aturan pesepeda semestinya diserahkan ke masing-masing daerah. Karena pemerintah daerah lah yang dinilai paling tahu rambu apa yang dibutuhkan guna mengatur masyarakat di daerah mereka.
Bersepeda pada dasarnya kan lokal ya, tingkatannya lokal. Ada baiknya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur penggunaannya. Karena penggunaan masing-masing daerah mungkin juga berbeda. Ada sepeda untuk mengangkut gabah misalnya. Di daerah Sulawesi Selatan itu banyak juga, sebenarnya di Jakarta juga sepeda digunakan sebagai alat kerja. Misalnya yang jualan kopi keliling, ya, jualan bakso. Namun tampaknya Kementerian Perhubungan tetap yakin aturan yang akan segera diterapkan itu bisa menjadi rujukan bagi setiap daerah. Kami melihat beberapa daerah sudah punya inisiatif yang baik ya untuk bisa mengatur pesepeda di daerahnya masing-masing. Ini satu hal yang kita apresiasi, akan tetapi kami melihat bahwa perlu ada sebuah aturan yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah daerah dimanapun itu di seluruh Indonesia. Di ibu kota, perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pesepeda telah diimplementasikan jauh sebelum pandemi corona. Jalur-jalur khusus telah ditambahkan untuk pesepeda. Gubernur Anies Baswedan pun gencar mengajak warga bersepeda. Anies juga mengatakan bahwa saat bersepeda tak perlu mengenakan pakaian khusus. Animo masyarakat untuk bersepeda itu meningkat tinggi sekali. Kita sudah mendorong ini sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan tahun lalu kita sudah tambah jalur 63 km. Dan sekarang kita tambahkan tambahan jalur pop-up sementara untuk para pesepeda supaya aman. Saya mengajak pada seluruh masyarakat, mari lihat sepeda bukan sekedar sebagai alat olahraga, tapi sebagai alat transportasi. Jadi kalau mau pergi ke warung bisa naik sepeda, mau pergi ke toko bisa naik sepeda, mau pergi ke rumah ibadah sepeda, mau ke kantor bisa naik sepeda. Jadi sepeda ini alat transportasi dan tidak perlu pakaian khusus, sepatu khusus, cukup sepeda, helm, pakai pakaian apa yang kita biasa pakai dan jalan. Saya sering pakai batik, sering pakai seragam ya memang karena sebagai alat transportasi. Sebagai moda transportasi ramah lingkungan, goes sepeda sudah sepatutnya digencarkan. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta yang selama ini diguyur polusi asap beracun dari kendaraan bermotor. Sehingga jikapun pemerintah mengeluarkan aturan, bukan semata karena lata oleh tren goes yang muncul di masa pandemi ini, tapi juga demi manfaat bersepeda yang harus dijaga hingga waktu mendatang.